Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini adalah topik tentang ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, Allah kita adalah roh, dan rohnya tinggal di dalam diri kita. Dia mencurahkan rohnya ke atas setiap umat-umatnya, dan dia rindu supaya setiap umat-umatnya hidup dipenuhi oleh rohnya, hidup dikuasai oleh rohnya, hidup dipimpin oleh rohnya. Tetapi sayang sekali saudara, bahwa banyak orang-orang yang alergi kalau berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita belajar dari Alkitab, itu merupakan pikiran, itu merupakan sikap yang salah. Karena Allah memang memberikan rohnya untuk memenuhi setiap kita. Karena dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan mengajar kita. Dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan memimpin kita. Dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan menghibur kita. Tetapi di sisi lain, kenapa seringkali ada orang yang alergi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus? Karena di sisi lain ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka menunjukkan tanda-tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan terkadang kepenuhan Roh Kudus itu seperti satu kesombongan, bahkan lebih lagi saudara. Dan sikap hidup mereka tidak menggambarkan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Perbuatan, tindakan, perkataan dan sebagainya tidak menggambarkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga di sisi lain itu membuat orang skeptis, itu membuat orang alergi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, apalagi mengalaminya. Saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar. Tuhan rindu supaya setiap kita anak-anaknya hidup dalam kepenuhan rohnya, karena ada kuasa, ada penghiburan, ada tuntunan, ada pengajaran dari Roh Kudus itu ketika dia tinggal dalam diri kita. Kita perlu roh Allah. Kita manusia terbatas, kita manusia lemah, kita perlu roh Allah. Tetapi di sisi lain, kita juga harus menunjukkan dan membuktikan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan sikap tindakan yang benar, yang membuktikan memang kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang akan kita belajar saudara, dengan harapan melalui renungan malam hari ini, setiap saudara merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan setiap saudara membuktikan
ciri bukti yang benar bahwa saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat 45. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui renungan kita malam ini saudara. Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45, demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara yang akan saya jelaskan adalah bahwa satu kali Maria ibu Yesus pergi mengunjungi Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dan dalam peristiwa perjumpaan mereka itu ada sesuatu yang unik terjadi. Karena saat Maria datang dan bertemu dengan Elisabet, Elisabet pun mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bahkan bayi yang ada dalam kandungannya melonjak kegirangan. Yang saya rindu kita merenungkan bersama saudara adalah Elisabet yang pada waktu Maria datang, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang menjadi reaksi saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa sikap yang terlihat, tindakan yang terlihat, perbuatan yang terlihat saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama, sehingga dalam kehidupan kita pun kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, dan kemudian kita menunjukkan dan membuktikan ciri dan bukti yang benar bahwa memang kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena sekali lagi di zaman ini saudara, begitu banyak orang mengatakan bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, begitu banyak orang yang menunjukkan bukti-bukti mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi cara hidup mereka sama sekali tidak membuktikan bahwa mereka hidup penuh Roh Kudus. Artinya begitu banyak hari ini orang yang mengatakan dirinya penuh Roh Kudus tetapi kemunafikan, tetapi kebohongan, tetapi palsu. Dan kemudian sekali lagi di sisi lain juga ada sikap yang sama saja, yaitu sikap yang skeptis kalau berbicara tentang Roh Kudus, kalau berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang yang hidup mengatakan penuh Roh Kudus tetapi itu kepalsuan. Dan kemudian di sisi lain orang yang bersikap skeptis, itu sama saja saudara, itu sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena di satu sisi ada orang yang menyalahgunakan karunia yang dia beri, yaitu Roh Kudus. Tetapi di sisi lain ada orang yang merendahkan karunia yang dia beri, yaitu Roh Kudus. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita juga menunjukkan sikap
bukti kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Elisabet, saudara. Saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus di ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dan saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, ada 3 hal yang akan kita belajar, yang terjadi, yang menjadi reaksi, yang menjadi tindakan Elisabet. Yang pertama di ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai berseru dengan suara nyaring. Apa yang dia serukan, saudara? Dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara, saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti, ciri, tindakan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat, di mana dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Artinya perkataan-perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan yang mengandung berkat, perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Saudara, satu kali ada seorang anak gadis yang mengatakan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian dia membuktikan dia penuh Roh Kudus dengan tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, di satu sisi itu benar. Mungkin di lain waktu kita bisa belajar apa tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi pada waktu itu dia begitu menjadi batu sandungan bagi banyak orang, saudara. Kenapa? Karena di gereja dia selalu berbahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kemudian di rumah dia seringkali bertengkar dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan keluarganya, bahkan memaki-maki. Bukankah itu kepalsuan? Bukankah itu kebohongan? Kalau orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia menunjukkan tanda dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari kata-kata yang keluar adalah kata-kata makian, kata-kata kotor, saya pikir itu kepalsuan, saudara. Karena di sini dengan tegas ditegaskan firman Tuhan bahwa saat Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Di zaman ini, saudara, salah satu lagi penyakit di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat-umat Tuhan adalah saling menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan seringkali di zaman media sosial ini, saudara, membuat kita keseluruhan umat-umat Tuhan menjadi malu melihat perdebatan di media sosial dan sebagainya. Dan perdebatan di mana yang satu mengatakan bahwa mereka orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi terkadang gampang sekali menghakimi orang lain. Tetapi di sisi lain lagi ada hamba-hamba Tuhan yang pesimis dengan berita tentang kepenuhan Roh Kudus, pengajaran tentang kepenuhan Roh Kudus, dan akhirnya juga sama saja menghakimi lagi. Saudara, hari ini kita tidak bisa memaksa orang lain. Kita tidak bisa mengatur orang lain. Biarlah orang lain mengambil sikap dan tindakannya sendiri, dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tetapi saya dan saudara, hari ini ketika saudara mendengarkan renungan malam hari ini, dan dalam kehidupan saudara, di sepanjang kehidupan saudara, saya rindu kita terapkan firman Tuhan ini, saudara, di mana Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Dia karuniakan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Biarlah setiap kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, saudara. Karena itulah karunia Tuhan yang paling berharga, yang menyelamatkan kita, yang mengajar kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Begitu dahsyat karya Roh Kudus ketika dia memenuhi kita. Itu sebabnya biarlah setiap kita merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan skeptis dengan Roh Kudus, saudara.
Jangan pesimis ketika saudara mendengar tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena sekali lagi Allah mengaruniakan rohnya untuk saudara, untuk menyelamatkan saudara, untuk menghibur saudara, mengajar saudara, menuntun saudara, menguatkan saudara, menginsafkan saudara. Itulah tugas dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Saudara membutuhkan Roh Kudus, saudara perlu Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan pesimis, jangan skeptis dengan berita tentang kepenuhan Roh Kudus. Engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi di sisi lain saudara, kalau selama ini mungkin saudara juga sering mengatakan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saya rindu kita mengoreksi diri. Apakah kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat? Karena orang-orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus gampang sekali menghakimi orang lain, mengatakan orang lain tidak rohani seperti mereka, mengatakan orang lain tidak punya karunia seperti mereka, mengatakan orang lain tidak begini, tidak begitu dan sebagainya, seperti mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengar saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus kerjaannya bukan menghakimi, tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya dia mengeluarkan kata-kata berkat seperti Elisabet. Jadi hari ini dua sisi yang harus kita jaga adalah rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, dan kemudian buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup mengeluarkan kata-kata berkat, memberkati orang lain. Sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, seharusnya hati orang damai ketika mendengar saudara berbicara, karena perkataan-perkataan yang saudara keluarkan adalah perkataan-perkataan berkat. Orang diinsafkan, orang ditobatkan ketika mendengar saudara berbicara, karena perkataan-perkataan saudara adalah perkataan berkat. Orang dihiburkan, diteguhkan, dikuatkan ketika dia mendengar perkataan saudara, karena perkataan-perkataan saudara adalah perkataan berkat. Jadi hari ini yang pertama saudara, buktikan saudara rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan mengeluarkan kata-kata berkat di sepanjang kehidupan saudara. Alangkah indahnya jika setiap orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, dan alangkah indahnya jika setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengeluarkan kata-kata berkat, sehingga yang kita dengar selalu adalah kata-kata berkat. Kata-kata berkat, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang meneguhkan, bukan kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang menggosip orang lain, kata-kata yang merendahkan orang lain dan sebagainya, tapi kata-kata berkat dan kata-kata berkat. Itu yang pertama saudara. Saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengeluarkan kata-kata berkat. Kemudian yang kedua di ayat 43, setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang kedua yang saya lihat di sini saudara adalah sikap kerendahan hati, di mana saat Maria datang mengunjungi dia, dengan penuh kerendahan hati dia berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Satu sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Siapakah aku ini? Bedakan dengan rendah diri saudara. Ada orang yang Tuhan mau pakai, tapi dia berkata, siapakah aku ini? Aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku tidak mungkin dan sebagainya. Itu namanya rendah diri. Orang-orang yang rendah diri sebenarnya adalah menghina Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan mereka khusus, spesial dan luar biasa, tapi mereka sendiri menilai diri mereka sebagai ciptaan Tuhan, sebagai sesuatu yang rendah, tidak bisa, tidak mampu dan sebagainya. Itu penghinaan bagi pencipta saudara. Tetapi kerendahan hati itu sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, dan itulah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, rendah hati. Seharusnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri yang dibuktikan dan ditunjukkan adalah rendah hati. Coba kita lihat sekarang di dunia kekristenan saudara.
Orang-orang yang mengatakan diri mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kesan yang terlihat di sana adalah kesombongan. Merasa punya karunia, merasa lebih dari yang lain, merasa lebih rohani dari yang lain, merasa lebih diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dari yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang bagi saya terlihat secara sepintas, saudara. Tetapi seharusnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, seharusnya dia semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati, bukan semakin sombong, bukan semakin merasa lebih. Ketika Maria datang, Elisabet malah berkata, "Siapa aku ini?" Dengan begitu rendah hatinya, dia merasa bahwa satu kehormatan betul Maria datang mengunjungi dia. Seharusnya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati, saudara. Jika orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati, saya pikir kelompok-kelompok orang yang pesimis dan skeptis akhirnya juga akan sadar bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Jika mereka melihat orang-orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka benar-benar jadi teladan, hidup mereka benar-benar jadi contoh. Mereka hidup dalam penuh kerendahan hati, bukannya menghakimi satu dengan yang lain. Maka orang-orang yang skeptis di luar sana juga, akhirnya mereka akan merendahkan diri dan mencari Roh Kudus, merindukan Roh Kudus memenuhi mereka. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Rindukanlah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup dalam kerendahan hati. Rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau saudara dipakai oleh Roh Kudus, kalau saudara dikaruniai oleh Roh Kudus, rendahkan hati saudara. Karena bukti orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah rendah hati. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 45, setelah Elisabet dinyatakan penuh dengan Roh Kudus, maka reaksinya di ayat 45, dia berkata, "Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, "Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dinyatakan Roh Kudus kepadanya akan terlaksana." Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kebahagiaan hidup dalam iman. Karena ketika dia hidup dalam iman, firman Tuhan ini berkata, apa yang sudah dijanjikan kepadanya akan terlaksana. Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia hidup dalam iman dan dia bangga hidup dalam iman, dia berbahagia hidup dalam iman. Saudara, hari-hari ini seringkali yang ditonjolkan itu adalah karunia. Yang ditonjolkan itu adalah karunia-karunia yang mereka miliki. Ada karunia melakukan ini, melakukan mujizat, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia melakukan mujizat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang ditonjolkan, itu yang dibanggakan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, semua karunia akan lenyap, tetapi yang akan tinggal salah satunya adalah iman. Itu sebabnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya mereka bangga, berbahagia, bukan karena karunia-karunia yang mereka miliki, bukan karena berkat-berkat yang mereka terima, bukan karena perkara-perkara yang mereka alami, sekalipun itu perkara yang besar, perkara yang dahsyat dan sebagainya, bukan karena jawaban-jawaban doa juga, tetapi kebanggaan dan kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Elisabet. Seharusnya kebanggaannya dan kebahagiaannya adalah ketika dia hidup dalam iman.
Karena sekali lagi, iman tidak akan lenyap. Elisabet menegaskan, berbahagialah ia yang telah percaya. Kebahagiaan setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harusnya adalah ketika dia hidup dalam iman. Bukan berdasarkan karunia yang dia miliki, berkat yang dia miliki, jawaban doa yang dia terima. Kebahagiaan dan kebanggaannya bukan berdasarkan itu, saudara, tapi berdasarkan iman yang dia miliki dan dia jalani hidupnya di dalam iman. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita harus membuktikan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup dalam iman, dengan menjalani hidup dalam iman. Ada orang-orang yang dulu mereka mengatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka begitu antusias, mereka begitu bersemangat, berapi-api dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Itu orang yang tidak hidup dalam iman. Kebanggaannya palsu, kebahagiaannya palsu. Saudara, saat saya sekolah dulu, sekolah Alkitab, saya punya seorang teman. Dia begitu antusias, dia begitu bersemangat. Bahkan saya mencontoh beberapa hal dari dalam dirinya tentang semangat sebagai hamba Tuhan. Dia berdoa seringkali begitu kuatnya. Orang ini adalah pendoa. Dan dia juga seringkali mengalami yang katanya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi belakangan saya terkejut, saudara. Dia meninggalkan pekerjaan Tuhan. Dan lebih parah lagi, bukan hanya meninggalkan pekerjaan Tuhan, tapi mengkhianati Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tidak hidup dalam iman. Kebanggaannya adalah karunia yang dia miliki. Kebanggaannya adalah pengalaman-pengalaman yang dia miliki bersama dengan Tuhan. Itu yang dia banggakan. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kebanggaannya seharusnya adalah dia bisa hidup dalam iman, dia mampu hidup dalam iman, dia kuat hidup dalam iman, dan dia tetap hidup dalam iman sampai dia mati. Dan kemudian dia terima janji-janji Tuhan saat dia menjalani hidupnya di dalam iman. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini, saudara? Apakah saudara sedang menjalani hidup dalam iman? Ataukah saudara bangga dengan karunia, pengalaman yang saudara miliki, berkat Tuhan yang saudara alami, tetapi iman saudara sendiri tidak jelas? Semuanya itu akan lenyap, saudara. Biarlah kebanggaan kita hari ini adalah ketika kita hidup dalam iman. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat hari ini. Kita sudah belajar firman Tuhan. Ciri seorang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana pada waktu itu Maria datang kepada Elisabet, dan saat Maria bertemu dengan Elisabet, Elisabet mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ada 3 reaksi yang dia tunjukkan. Yang pertama, ada 3 sikap yang dia tunjukkan. Yang pertama, dia mengeluarkan kata-kata berkat. Dia berkata, diberkatilah, diberkatilah. Seharusnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti yang harus dia tunjukkan adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata yang merendahkan orang lain dan sebagainya, tapi kata-kata berkat. Hari ini, saudara, apakah saudara sudah merindukan Roh Kudus dalam hidup saudara? Kalau saudara belum merindukannya, saat ini saya mau menegaskan, Allah mengaruniakan rohnya untuk memenuhi setiap umatnya, supaya umatnya bisa dituntun, bisa dihibur, diajar, dikuatkan. Artinya apa, saudara? Roh Kudus memiliki peran yang begitu besar dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya rindukan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetapi jangan sampai ketika saudara mengatakan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara menjadi orang yang fanatik tidak jelas. Tetapi sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sikap pertama adalah
Dia mengeluarkan kata-kata berkat. Perkataan-perkataannya adalah perkataan berkat. Perkataan-perkataannya berubah, diproses menjadi perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat. Dan yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang seharusnya semakin rendah hati. Kalau ada orang yang mengatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa, dia memiliki karunia ini dan itu dan sebagainya, tetapi itu membuat dia sombong. Sebenarnya dia tidak benar-benar penuh Roh Kudus, karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang berbahagia, hidup dalam iman. Kebahagiaannya adalah ketika dia hidup, menjalani hidupnya di dalam iman. Hari ini saudara, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita rindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup mengeluarkan kata-kata berkat, hidup memberkati orang lain. Yang kedua, dengan hidup rendah hati. Dan yang ketiga, dengan hidup dalam iman. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Rindukan Roh Kudus dan biarlah saudara membuktikan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami telah merenungkan firman-Mu dan kami diingatkan bahwa kami harus benar-benar merindukan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Dan hari ini kami juga sudah belajar ya Tuhan, bahwa jika kami merindukan Roh Kudus-Mu dan Roh Kudus-Mu memenuhi kami, bukti yang harus kami tunjukkan, kami harus mengeluarkan kata-kata berkat. Perkataan-perkataan kami adalah perkataan berkat. Kami harus menjadi orang yang semakin rendah hati, dan kami harus menjadi orang yang berbahagia, hidup dalam iman, bukan hidup oleh perkara dunia. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami buka hati kami terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat.
Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal
anak-anakmu yang sakit ginjal, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Biarlah keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu.
Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita.
karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.